Apa saya sudah khutbah berkat 3 kali ganda? Sudah? Minggu lalu? Sudah belum? Yang betul coba. Sudah belum? Saya takut sudah. Belum ya? Betul belum? Swear? Oke. Kita buka Yakobus pasal 1. Dalam Yakobus pasal 1, apa judul khutbah sekarang? Berkat 3 kali ganda. Kita sudah sering dengar berkat 2 kali ganda, tapi ini rahasia berkat 3 kali ganda. Materi dan rohani. Ayat yang ke-21. Sebab itu buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Ulangi kata bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kebahagiaan tidak akan datang kepada saudara sebelum ada yang saudara perbuat bagi Tuhan. Di dalam ayat ke-21 kita diminta membuang segala yang kotor. Kalau kita datang kepada Tuhan merasa diri sudah benar, percuma. Surat Yakobus ini ditulis untuk orang Kristen. Jadi masih banyak orang Kristen zaman dulu sudah Kristen, sudah terima Yesus, sudah percaya, tapi banyak perbuatan yang kotor, yang tercela. Ganti dari mengasihi, benci. Ganti dari melayani, otoriter. Ganti dari mengampuni, dendam. Itu hal-hal yang kotor secara rohani. Kalau saudara ikut family camp, saya cerita mengenai mobil yang begitu mengkilap di toko, yang saudara mau beli, tetapi begitu buka bagasi, ada banyak bangkai. Ya, bangkai. Kira-kira saudara mau beli mobil itu enggak dengan bangkai tikus yang kira-kira, jangan tikus itu siang saya, dengan bangkai ayam yang banyak sekali di dalam bagasi mobil? Tentu saudara tidak akan jadi beli. Lebih baik beli mobil bekas tapi yang bersih, yang mulus, daripada mobil baru tapi ada bangkai ayam. Begitu juga dengan orang Kristen, yang terpenting itu yang di dalam. Bukan yang mengkilap di luar, bukan yang kelihatan di luar, tapi yang di dalam. Bersih apa tidak? Lalu, dikatakan oleh Yakobus ini, hendaklah, ayat 22, kamu menjadi pelaku firman. Ayat 22 sampai ayat 25, ini membuat banyak orang Kristen salah paham. Salah apa? Orang kalau salah persepsi atau salah paham, nanti dia punya cara perbuatannya pun salah. Sebab ayatnya yang 25 bagian akhir dikatakan dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Coba lihat. Ia akan oleh karena bukan Tuhan yang kasih kebahagiaan saudara. Saudara bahagia oleh karena perbuatan yang saudara lakukan setelah dengar firman Allah. Nah,
kesalahpahaman banyak orang Kristen begini. Kita baca, hendaklah kamu jadi pelaku, bukan cuma pendengar saja. Betul tidak? Betul itu ayat yang ngomong begitu, ayat 22. Coba ulangi, ayat 22. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Stop. Ayat ini kita bisa salah persepsi kalau kita membaca begitu saja. Maka tadi saya suruh ulangi kata apa? Bertekun. Kalau kita baca begitu aja, apalagi yang nggak baca. Yang baca aja bisa salah persepsi. Kita anggap yang penting melakukan, mendengar nggak penting. Mendengar itu tidak penting, yang penting melakukan. Padahal, bagaimana orang mau melakukan kalau dia tidak mendengar? Maka mendengar itu super penting. Ya, super penting. Sebelum kita melakukan, kita mesti hati-hati mendengar. Dalam Markus pasal 4, dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Gantang itu letaran beras. Atau di bawah tempat tidur. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tiba-tiba Yesus berkata, ayat 23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah atau perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dalam soal mendengar akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai pendengaran, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai pendengaran, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau saudara baca ayat ini, mending mendengar, mending enggak? Mending mendengar, sebab akan ditambah. Sebab akan ditambah. Saya senang bahasa Indonesia di sini. Camkanlah, itu lebih baik daripada perhatikanlah. Camkan sampai mati, nggak boleh lupa. Apa yang kamu dengar. Bayangkan saya tahun 72 diangkat jadi gembala. Papa saya meninggal dulu. Saya masih ingat khotbahnya Om Mande. Saya taruh di hati. Saya masih ingat khotbahnya Om Bolang di kuburan. Banyak guru-guru saya yang khotbah yang saya masih ingat. Ketika saya tanya balik, dianya udah lupa. Saya masih ingat. Maka mengerti saya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kata mendengar dalam yang kita baca di Yakobus, yang kita baca di Markus, itu datang dari akowo. Coba ulangi. Akowo. Dengar dan simpan dalam hati. Coba. Dengar dan simpan. Tetapi khusus untuk di Yakobus tadi, mendengar dan melakukan itu dipakai kata akuantes.
mendengar dan melakukan. Saya tanya, jawab dulu, saudara pernah dengar khotbah tentang pengampunan? Pernah nggak? Pernah. Yang kedua ini nggak usah jawab. Apa saudara sudah melakukan pengampunan? Cari jiwa itu susah. Kalau mau kehilangan jiwa itu gampang. Kalau kita belum bisa cari jiwa, jangan sampai jiwa yang ada bersama dengan kita hilang. Semuanya mendengar. Apa saudara, ini jawab, apa saudara pernah dengar tentang persepuluhan? Pura-pura. Pernah nggak? Yang kedua nggak usah dijawab. Apa saudara sudah melakukan? Galatia 3. Dalam Galatia pasal 3, Rasul Paulus menegur jemaat Galatia karena keliru dia mengikuti Tuhan. Ayat 1 sampai 5. Hei orang Galatia yang saudara lebih pintar dari orang Galatia. Ya, kalau saya bilang saudara-saudara yang bodoh, waduh marah saudara. Mau ke gereja dari orang menaun, pendeta ngomong, saya tes sekolah, waduh bos, S1, S2, S3, malahan sudah S-teler. Kenapa saya disebut bodoh? Waduh. Tapi Paulus tulis surat dengan tegas. Saudara nggak boleh marah, sebab ini jemaat Galatia, bukan jemaat Cianjur. Saudara mah pintar-pintar. Hei orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Itu bahasa Indonesia. Ayat 2, perhatikan. Saya baca dari bahasa Inggris. Hanya ini yang aku ingin belajari dari kamu. Apa engkau menerima Roh Kudus dengan pekerjaan saudara atau dari Taurat, atau dengan mendengar pemberitaan iman? Mendengar pemberitaan iman. Jadi saudara dengar ini, ada yang dengar biasa-biasa aja, tapi ada yang dengar menolak. Ada yang dengar lalu percaya. Itu mendengar dengan iman. Percaya walaupun belum kelihatan, mendengar dan percaya. Ya, berikutnya ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Bilang haleluya atuh. Kalau setiap kali ngomong hal berlimpah-limpah itu kudu haleluya. Puji Tuhan. Jadi bagaimanakah sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Ini di sini agak keliru salinannya. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saya baca dari bahasa Inggris. Jangan didengar itu. Apakah Ia, Tuhan, melakukan itu dengan pekerjaan Taurat, atau or by the hearing of faith, atau dengan mendengar dengan iman? Dua kali loh. Ayat 2 dan ayat 5. Mendengar dalam iman. Ulangi. Mendengar dalam. Ini yang dimaksud oleh Yakobus itu
Apa tadi? Bertekun, saya minta ulangi tadi. Bertekun, jadi mendengar dengan iman, mendengar dengan iman. Saudara penuh Roh Kudus karena saudara mendengar dengan iman. Saudara menerima roh karena mendengar dengan iman dari Injil. Saudara mendapatkan kelimpahan yang besar karena mendengar dengan iman.